isi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Haleluya. Shalom. Yesus, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu. Shalom pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita buka Matius 16 ayat 16 dan 17 untuk kita sama-sama boleh simak ya. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi, kita dapatkan lagi firman Tuhan pagi hari ini. Berkat setiap pagi di awal pagi, kalau kita boleh dapatkan firman Tuhan, itu adalah sukacita yang besar. Yesus satu kali bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Ini Yesus langsung nanya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya tidak ada yang bisa menjawab. Tetapi Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan waktu Petrus menjawab itu, Tuhan Yesus, mungkin kita bisa bilang, dia tersenyum dan dia berkata begini ya, berbahagialah engkau Petrus. Dia bilang Simon bin Yunus. Bukan manusia yang bisa jawab seperti itu. Kalau engkau bisa jawab, itu karena Bapa membukakan rahasia itu kepadamu. Inilah rahasia yang Yesus katakan kepada Petrus ya. Waktu itu namanya masih Simon bin Yunus, belum dikasih nama Petrus. Sesuatu yang rahasia itu hanya Allah yang bisa menyingkapkannya kepada manusia. Kalau Petrus bisa berkata bahwa engkau adalah Mesias, itu adalah rahasia surga yang dibukakan Bapa kepada Simon bin Yunus. Benarlah kata Amsal 25 ayat 2, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Bayangkan, raja-raja menyelidiki sesuatu. Tetapi kalau Allah tidak membuka rahasia itu kepada raja-raja, kepada manusia, tidak akan ada yang bisa mengerti rahasia surga, rahasia alam ini, rahasia dunia ini. Allah yang pegang. Kecuali Allah membukakannya kepada manusia. Kecuali Allah membukakannya kepada Simon bin Yunus, tidak bisa. Simon bin Yunus tidak akan pernah bisa berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Daniel 2 ayat 28 katakan, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Daniel pun berkata kepada Nebukadnezar, tidak ada yang bisa tahu rahasia di dunia ini, di bumi ini. Hanya Tuhan yang memiliki rahasia itu. Dan Daniel mengangkat nama Tuhan
Dia katakan kepada Raja Nebukadnezar, kalau aku tahu apa yang terjadi dengan mimpimu, itu karena Allah yang menyingkapkan rahasia itu kepadaku. Daniel memuliakan Tuhan dengan mengangkat tinggi nama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengerti mimpi seorang Raja Nebukadnezar, penguasa dunia pada saat itu. Bapak Ibu, pagi hari ini pun kita datang kepada Tuhan. Apa yang kita ingin ketahui, apa yang ingin kita miliki, rahasia-rahasia firman, rahasia-rahasia tentang Allah, rahasia tentang siapakah Yesus itu, kenapa dia disebut anak manusia, kenapa dia disebut Mesias yang hidup. Hanya Allah yang bisa menyingkapkannya kepada kita. Kalau pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, Tuhan, rahasia siapakah Yesus itu, siapakah Mesias anak Allah, diberikan kepada kita. Itu Allah yang menyatakannya kepada kita. Kita adalah orang yang beruntung, seperti kata Yesus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena Allah menyatakannya kepadamu. Bapak Ibu, hari ini sukacita kita penuh, karena banyak rahasia-rahasia yang diberikan kepada kita. Lewat setiap pagi kita membaca firman, menerima podcast ini, audio ini, Roti Hidup. Tuhan memberikan rahasia-rahasia tentang dirinya, tentang surga, tentang kerajaannya. Itu kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Haleluya, glory, haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami ke surga, mengucap syukur Tuhan. Kalau banyak rahasia surga yang Tuhan berikan kepada kami setiap pagi, kami boleh mendapatkannya karena Allah yang membukakan pikiran kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami meminta berkat Tuhan ada pada kami, anak-anak kami, cucu kami, keluarga kami, bisnis, gereja, pelayanan kami. Tuhan sendiri yang memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Dan kepada kami selalu ada terobosan-terobosan daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima. Yang percaya katakan haleluya, amin. Lukas 4 ayat 19 katakan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah Yesus datang kepada kita ya pagi hari ini. Salam kemenangan dalam Kristus, layani jiwa-jiwa yang ada. Percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan ditambah-tambahkan kepada kita. Haleluya, glory haleluya.